Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Saudara-saudara, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami termasuk waktu. Maka bagimu pujian, hormat dan syukur kami persembahkan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami siap menerima firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita baca Amos pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Jerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Jerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengiring Gilead dengan eretan pengiring dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Aku akan mematangkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta memegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengangkut perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengajar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya untuk memadamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Teman hingga Puri Bosra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah Gilead mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Luar biasa, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amos pasal 1 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara, jelas disampaikan oleh kitab ini bahwa Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Dia menjadi atau hidup di zamannya Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan zaman Jerobeam anak Yoas Raja Israel. Ada 2 kerajaan Israel pada saat itu karena pecah di bawah kepemimpinan dari Jerobeam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya si Amos adalah sebagai masyarakat biasa
Dia seorang peternak domba, tetapi Tuhan memberikan tugas kepada dia. Tugas itu adalah tugas yang berat, yaitu mengingatkan raja-raja. Saya berkata begini kepada saudara, mampu tidak saudara, sebagai hal saudara adalah rakyat biasa, lalu saudara akan memperingatkan seorang yang besar, seorang yang berkedudukan. Ini sebuah pekerjaan, ini sebuah tanggung jawab. Tetapi Amos diberi Tuhan tanggung jawab itu. Oleh karena itu, luar biasa, kita akan perhatikan ada 5 raja yang harus bisa ditegur oleh Amos. Harus disampaikan sebuah ketegasan-ketegasan Allah. Kalau saya pada posisi Amos, saya akan berkata 5 nanti dulu nah. 1 aja nggak mungkin, apalagi 5. Begitu ya saudara-saudara. Tapi Amos diberi Tuhan pesan untuk mengingatkan 5 raja. Raja-raja apa? Siapa saja kan? Yang pertama Damsyik. Saudara tahu Damsyik itu adalah sebuah kota kuno dengan ibu kota Syria, Assyria. Syria adalah kota yang besar. Nah, kesanalah si Amos disuruh oleh Tuhan untuk memperingatkan Damsyik, satu raja yang luar biasa, satu raja yang besar, satu kerajaan yang potensial. Tapi disuruh oleh Tuhan memperingatkan. Saya mau katakan, siapapun kita, kalau kita di dalam kebenaran seperti Amos ini, orang itu mau besar, orang itu seorang pengusaha, orang itu pemerintah, bahkan mungkin siapa saja, kalau dia di dalam ketidakbenaran, kita harus berani menyatakan kebenaran. Kesalahannya dia kita harus koreksi. Itulah tugas kita. Yang kedua, Raja Gaza. Oh, daerah Gaza. Daerah Gaza ini membawahi 5 kota: Edom, Asdod, Askelon, Ekron, dan Filistin. Oh, luar biasa. Haleluya. Saya nggak tahu ini apakah bupati-bupatinya, tapi yang pasti adalah raja di Gaza harus disampaikan ketegasan Tuhan. 3 perbuatan Gaza, bahkan 4 kata Alkitab di dalam Amos pasal 1 ini. Itulah tugasnya si Amos untuk memperingatkan. Kenapa? Karena ada kejahatan-kejahatan. Ada banyak kejahatan kita lihat di dalam akhir zaman ini. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Kita harus mampu menyatakan kebenaran. Tentunya karena kita juga hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, sehingga kita mampu mengatakannya. Yang ketiga, Tirus, kota Fenisia, kota dagang, kota yang terkenal dengan perdagangan yang makmur. Kota ini kota kaya. Fenisia, kota yang sungguh didatangi oleh orang-orang Yunani. Di sana kemajuan begitu pesat, perdagangan, teknologi sesuai zamannya pada saat itu, bahasa, komunikasi, gaya hidup, semuanya di sana lengkap dan tertata, maju. Ke kota itulah, ke raja itulah si Amos disuruh oleh Tuhan sebagai seorang peternak. Saudara tukang ngangon, coba bayangkan seorang raja yang besar harus ditegur oleh pengangon. Saya berpikir ini sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, tetapi ke sana Tuhan menyuruh Amos. Haleluya. Kalau kita dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, siapapun itu yang besar itu, kita mampu menyatakan. Kenapa? Karena kita dalam kebenaran. Haleluya. Saya juga mengharapkan begitu pemerintahan kita, karena mereka ada dalam kebenaran. Siapapun itu yang berbuat jahat atas negeri ini harus diperantas, harus ditangkap, harus dibui. Karena apa? Membuat kegaduhan. Tentunya pemerintah yang bersih. Sampai saat ini saya lihat pemerintahan di bawah Presiden Jokowi sungguh luar biasa, dahsyat dan hebat, luar biasa. Yang keempat, raja yang harus diperingatkan oleh Amos, yaitu Edom. Edom kita tahu siapa itu? Edom adalah saudaranya Yakub, yaitu Esau. Edom ini keturunan dari Esau. Coba saudara, kalau saudara kita peringatkan, dia memiliki kekuasaan besar, mungkin kita pakai. Tapi saya mau berkata, siapapun dia, mau saudara kita, mau rekan kita tidak perlu ada KKN di sana. Kita harus nyatakan, kamu bersalah ya salah. Itulah kebenaran. Itu bisa dilakukan karena seseorang ada di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Yang keempat, Bani Amon. Siapa sih Bani Amon ini?
Bani Amon ini adalah Bani Amon, Bani yang melarang orang Israel saat mereka melewati tanah mereka untuk ke tanah perjanjian. Dan diingatkan oleh Amos, suku Aram ada di sana. Abad ke-12 menetap di hulu sungai, yaitu suku Aram. Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang tegas, orang-orang yang kasar, orang-orang yang tinggi perawakannya. Mungkin kita lihat Amos itu kecil, Amos itu ya tidak ada apa-apa. Tapi kesanalah Tuhan justru memberikan kesempatan kepada Amos, menyatakan kedahsyatannya terhadap Amon, supaya Amon tidak merasa diri hebat, dan mereka orang-orang Amon, Raja Amon bisa rendah hati. Nah, 5 raja yang di dalam kitab Amos pasal 1 ini, di sanalah tugasnya. Tugas saudara sebagai pelayan Tuhan, tugas saya sebagai pelayan Tuhan, tugas kita yang punya kebenaran dan menghidupi kebenaran. Siapapun itu, kita harus berani menyatakan kebenaran, karena kita hidup di dalam kebenaran itu. Luar biasa Tuhan, dahsyat Tuhan. Itulah saya mau sampaikan kepada kita, bahwa ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan memanggil kita dan mengutus kita, Dia menyertai satu paket dengan kuasa bagi kita. Jangan takut, jangan ragu untuk menyatakan teguran kepada orang. Tapi ragulah kalau engkau tidak ada di dalam kebenaran, kalau engkau tidak ada di dalam menghidupi kebenaran itu. Disitulah engkau ragu, disitulah engkau takut. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, maka engkau tidak perlu takut. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan pada kesempatan ini. Dia berikan kepada kita firman itu. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum mengakhirinya, saudara-saudaraku, kita mau angkat satu lagu. Segala puji syukur, karena kita memiliki firman, diberi Tuhan satu kekuatan bagi kita untuk menyatakan kebenaran. Kita bersyukur luar biasa itu. Haleluya. Amin. 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 Segala puji, hormat juga tunaikan bagimu. Kami bagimu, segenap keberadaan kami bagimu. Engkau yang memanggil kami untuk menyatakan kebenaran-Mu. Tentunya kami ada dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Maka satu paket Tuhan memberikan dengan kuasa-Mu kepada kami untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi semua orang di negeri kami, di gereja, di komunitas kami. Sebab kebenaran-Mu di atas semua kehidupan, kebenaran-Mu di atas tatanan sosial, kebenaran-Mu di atas tatanan semuanya. Karena Engkau berdaulat atas semua keadaan manusia. Itu sebabnya kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar, kurang lebih 260 juta, satu persatu lawan Tuhan penduduk bangsa kami ini dalam nama Yesus, agar mata hati mereka terbuka untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi.
Dengan mulut mereka mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dengan hati mereka percaya, dan kami percaya dengan lutut mereka menyembah Engkau. Pemerintahan kami di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi, Tuhan berkati Bapak Jokowi. Demikian juga Tuhan gubernur, di semua gubernur, bupati di semua bupati tingkat kabupaten, camat di tingkat kecamatan, kepala desa, lurah di tingkat kelurahan desa, RW RT. Tuhan, Engkau menjamah hati mereka agar sesuai kebenaran firman-Mu itu mereka hidup dalam kebenaran-Mu, menjalankan roda pemerintahan kami. Maka ketika roda pemerintahan kami dijalankan dalam kebenaran-Mu, maka semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati gereja-gereja, berkati pemimpin-pemimpin gereja, pakai anak-anak Tuhan dimanapun untuk menjadi saksi menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melihat, menonton, menyaksikan YouTube channel ini, dan kasih Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.